Bapak Ibu semuanya. Ya, pagi yang cerah ini mari kita bersama-sama mengawali aktivitas kita dengan merenungkan, mendengarkan, mengerjakan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semalam telah berlalu. Kami dapat tidur lelap dan kembali membuka mata kami dengan anugerah-Mu. Semua bukan karena kami hebat, tetapi oleh karena kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup di sepanjang hari ini. Dan ajar kami supaya kami menikmati, melalui segala hal dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan baru kepada setiap kami yang sedang lemah, memberi penghiburan bagi setiap kami yang sedang susah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu, apakah sampai hari ini Bapak Ibu dan saya dijumpai tetap semangat? Iya, mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa sudah jenuh, sudah bosan menghadapi pandemi ini. Kapan ya pandemi ini berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi, mari kita bersama-sama menampilkan sikap di dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini, dalam menghadapi masa yang penuh ancaman ini. Sikap yang seperti apa yang harusnya kita tampilkan? Ya, yang pertama, mari kita buka dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan setiap kita diajak bersukacitalah senantiasa. Bersukacita bukan sekedar karena badan kita sehat atau kuat. Bersukacita bukan karena mungkin kita masih punya banyak stok makanan, masih punya banyak bahan makanan pokok yang kita nikmati sekian bulan lamanya. Sukacita bukan juga karena kita masih memiliki tabungan uang banyak. Tetapi sukacita di sini adalah perasaan bahagia yang melimpah ruah dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan aman, nyaman, atau dalam keadaan penuh ancaman. Sukacita ini tidak akan pernah mati atau layu, mengering. Tapi sukacita ini tetap hidup bertahan. Oleh karena apa? Oleh karena dijumpai sikap hati yang makin melekat kepada Tuhan yang benar, melekat kepada Tuhan yang maha kuasa. Maka hati yang dekat dengan Tuhan akan dijumpai sikap yang penuh dengan sukacita. Ibu bapak, apakah saat ini sukacita itu masih ada? Atau makin hari makin layu, mengering, lalu mati? Kalau sukacita itu makin layu, mengering, dan mati, maka yang muncul adalah sungut-sungut. Kalau sungut-sungut yang terus-menerus dikerjakan, sungut-sungut itu akan berubah menjadi kemarahan. Kalau kemarahan itu tidak terkontrol, maka yang ada adalah nabrak-nabrak. Ya, karena merasa bosan, sudahlah maskernya dilepas saja. Wes, karena sudah jenuh menghadapi pandemi, ayo kita piknik bareng-bareng. Ya, piknik bareng-bareng, wes tidak peduli dengan seputarnya. Yang penting happy, yang penting senang. Karena apa? Karena merasa bosan. Atau ketika kita berada dalam posisi marah yang tidak terkontrol, kita bisa stres sendiri. Karena tidak ngerti gimana mau meluapkan kemarahan yang tidak terkontrol. Ibu bapak,
semua orang menghadapi perkara yang sama. Tapi mari kita mengisinya dengan sikap tetap peliharalah sukacita itu. Dengan cara tetap memiliki hubungan yang dekat, melekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, di balik setiap ancaman yang terjadi, ada tangan Tuhan yang berkuasa, pengendali segala perkara di dunia ini. Oleh sebab itu, tetaplah sukacita dengan cara memiliki kedekatan hati batin dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bersikap dalam menghadapi masa yang sukar? Firman Tuhan memberi petunjuk sekaligus mengingatkan setiap kita supaya kita tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Jalin komunikasi dengan Tuhan kita. Saat kita sedang bahagia, tetaplah berdoa. Ungkapkanlah itu kepada Tuhan. Saat kita sedang merasa sepi, sedang merasa sendirian, sedang dalam keadaan takut karena adanya ancaman, berdoalah kepada Tuhan. Karena setiap orang yang berdoa saat hatinya lemah, ia akan menemukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saat dia sedang sedih, ia akan menemukan penghiburan dari Tuhan. Saat dia gundah gulana, ia akan menemukan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap mengerjakan, yaitu doa kepada Tuhan. Jangan sampai kehidupan doa terlepas dari hidup kita. Dalam doa ada kuasanya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bersikap dalam menghadapi masa yang sukar ini? Yang ketiga adalah dengan cara mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mengucap syukur, Bapak Ibu. Seseorang biasanya gampang mengucap syukur kalau ia sedang berada dalam kondisi untung, tidak rugi, dalam keadaan sedang senang hatinya, orang bisa gampang mengucap syukur. Sehat badannya, orang gampang mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau keadaan tersebut kebalikannya? Masihkah dijumpai ucap syukur itu kita kerjakan dalam hidup kita? Ibu Bapak, kalau Bapak Ibu dan saya diajak untuk meneliti, menghitung berapa banyak berkat Tuhan, berapa banyak kasih karunia Tuhan yang sudah dicurahkan atas hidup kita, kita semua akan terdiam karena nggak mampu menghitungnya. Kita semua akan terpukau betapa ajaibnya kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saat kita dalam keadaan merasa tidak enak badan, merasa dalam kerugian, bukankah di masa lalu kita telah menikmati kesehatan melimpah dari Tuhan? Bukankah di masa lalu pun kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa? Itulah sebabnya saat keadaan menimpa kita dan keadaan itu tidak menyenangkan, percayalah, kita pun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Karena di balik setiap peristiwa yang sulit, ada tangan Tuhan tetap bekerja mendatangkan perkara baik atas hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami seringkali bersungut-sungut, kami kurang bersukacita, kami kurang berdoa. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sudah mulai meninggalkan doa karena merasa sudah capek, sudah bosan, sudah jenuh menghadapi kunjungan pandemi virus corona. Kami merasa aku pengen bebas seperti dulu, sehingga dijumpai adanya sikap kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami belajar bersyukur dalam segala perkara.